Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham melalui Zoom. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rio, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore, Pak David. Baik. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua hari ini, Pak Rio, indeks harga saham gabungan tertekan meskipun di sesi kedua tekanannya sudah mulai terbatas dan level 68 uh, ternyata mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan. Setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan di perdagangan hari sebelumnya, secara teknikal di luar dari sentimen yang berkembang, bagaimana Anda melihat apakah memang ini murni profit taking yang dilakukan oleh para investor? Ya, jadi kalau kita lihat setelah 2 mingguan indeks itu berada di bawah 6.700, kemarin kan naik banyak, dan kenaikan kemarin itu sebenarnya cukup menarik, Pak, karena dia naik ke atas MA200. MA200 itu adalah tren jangka panjang, jadi kalau di atas MA200 cenderung bisa bullish, di bawah MA200 cenderung itu bearish. Jadi kemarin itu titik cukup penting bagi IHSG untuk naik ke atas MA200 di MA200 6775. Nah, kenaikan kemarin dan hari ini sampai naik pagi ini itu tertahan area resisten di 6.890 dan memang biasanya sesuatu yang naik cepat biasanya akan memancing orang untuk profit taking. Tapi kita lihat selama indeks kita itu masih bisa bertahan di atas MA pentingnya MA 200 di 6, anggap 68 ya, nanti ya perkembangan di 6.800 bisa bertahan di atas level tersebut, cenderung kita melihat indeks akan cenderung berkonsolidasi, tapi konsolidasinya cenderung menguat, gitu Pak. Baik, dari luar dari teknikal, indeks harga saham gabungan dari sisi sentimen informasinya juga kami sampaikan ini. Baru pada 2:30 tadi kalau tidak salah Pak Rio, ternyata Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan di 3,5%. Anda melihat apakah ini sesuai dengan prediksi pelaku pasar sebelumnya? Iya, kurang lebih nggak terlalu melenceng jauh ya Pak ya. Tapi yang kita perlu lihat di sini adalah ketika Amerika, The Fed menaikkan suku bunganya dan Indonesia itu tetap stay di level saat ini, maka yang dikhawatirkan adalah money outflow, Pak. Money outflow. Tapi kalau kita lihat kondisi di mana kinerja emiten relatif diekspektasikan bagus, apalagi sekarang kan bulan Juli ya, Juli artinya nanti sebentar lagi Agustus, mungkin udah musim laporan keuangan lagi, kuartal 2, semester 1, bisa jadi itu menjadi katalis bagi market kita untuk tetap bisa bertahan di level zona yang relatif positif, Pak. Apakah ini cukup mengimbangi peluang dari capital outflow di pasar domestik dengan positifnya rilis kinerja di kuartal kedua nantinya, Pak Rio? Ya, dan kalau kita lihat kan sekarang ekonomi sudah back to normal. Jalanan di mana udah macet, ekonomi udah bergerak relatif udah kembali ke dulu tahun 2019-2020 awal. Jadi harusnya sih secara ekspektasi pasti cenderung akan lebih positif dibandingkan kuartal sebelumnya, Pak, untuk kinerja-kinerja emiten yang ada di bursa. Baik, Pak Rio, setelah rilis dari Bank Indonesia, Pak Rio, terkait dengan suku bunga acuan, saat ini para investor beralih fokus ini kepada pertemuan The Fed di akhir bulan ini. Akankah kembali menaikkan suku bunga acuan, apakah di 75 basis point, kemudian juga di 100 basis point begitu. Di tengah pengumuman suku bunga acuan ini tampaknya akan terus mewarnai pergerakan indeks harga saham gabungan ke depannya, karena tiap bulan akan dirilis baik dari domestik maupun dari sisi global. Banyak juga pertanyaan masuk ke tim redaksi kami, Pak Rio, menanggapi kondisi seperti ini, terutama untuk sektor dan saham-saham yang dinilai tidak rentan terhadap pergerakan dari suku bunga acuan ini. Tadi sudah kita sampaikan, saham-saham di sektor konsumer tampaknya lebih direkomendasikan. Ada Unilever, ICBP, kemudian juga INDF yang dinilai tidak terlalu pengaruh terhadap pergerakan suku bunga acuan ini. Dari analisis Anda? Ya, jadi kita melihat memang sangat solid. Jadi kalau saya bisa bilang bahwa saham-saham consumer seperti Unilever, lalu ICBP dan Indofood yang besar-besar ya, ini memang secara pergerakan sangat solid, mereka bertahan di area atas. Nah, jadi satu sisi kita bisa lihat bahwa market
para big money melakukan strategi defensif juga salah satunya, yaitu apa? Mereka memborong sektor consumer. Di sisi lain mereka memang ekstra hati-hati juga di sektor perbankan. Karena apa? Karena terlihat bahwa secara teknikal walaupun BCA, BRI, Mandiri, BNI itu naik, tapi secara tren mereka itu masih dalam fase belum uptrend seperti di consumer pertama di sana, Pak. Jadi untuk sektor consumer itu bisa menjadi pilihan bagi rekan-rekan trader maupun investor untuk mengantisipasi ketidakpastian yang sedang bergulir saat ini, Pak. Baik, menjadi pilihan di tengah kepastian yang bergulir saat ini, lebih ke arah trading atau lebih ke arah untuk jangka menengah untuk saham-saham konsumer ini? Nah, jadi begini, ini strateginya adalah kalau indeks kita, tadi yang saya bilang sedang menguji EMA 200, dan kalau nanti dia berhasil di atas EMA 200, di atas 6.800, dan kecenderungan adalah konsolidasi, stay di atas EMA 200, maka untuk consumer lebih cocok buat trading jangka pendek, Pak. Trading jangka pendek. Tapi kalau indeks kita itu ternyata kembali ke bawah EMA 200 di 6.800, di bawah level 6.800, maka sektor consumer ini cenderung akan lebih cocok buat buy and hold. Karena nanti mereka sell sektor yang tidak begitu oke, tapi mereka harus menjadi defensive industry, which is itu adalah di sektor consumer. Jadi nanti tergantung dari IHSG-nya seperti apa, Pak. Baik, di luar dari konsumer, bagaimana analisis Anda untuk perbankan big cap kemudian teknologi begitu? Tampaknya ini cukup sensitif, pergerakannya juga cukup signifikan, naik tinggi kemudian kembali mengalami koreksi dalam. Apakah fase ini akan terus berlanjut untuk beberapa waktu ke depan, Pak Rio? Mengingat pertemuan The Fed, kemudian juga rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, ini tampaknya akan menjadi salah satu fokus ini dari para investor di setiap bulannya. Ya, jadi kalau kita lihat big banks, khususnya big banks di BCA, BRI, lalu BNI, Mandiri, kenaikan mereka dalam 2 hari terakhir ini cenderung masih dalam tren yang cenderung masih turun, Pak, masih turun. Kalau teman-teman di sini menggunakan moving average, maka mostly semua saham tersebut berada di bawah moving average 200. Yeah. Jadi secara tren dia masih ada upside, tapi belum terkonfirmasi bahwa ini akan positif dalam jangka menengah seperti itu. Jadi cenderung lebih untuk short term trading aja untuk kenaikan. Tapi kalau kita lihat dari saham-saham bank juga, tapi di sini banknya yang bank lebih kecil. Mungkin di bank digital tadi sebelumnya juga sempat dibahas mengenai Arto ya. Maka terlihat ada karakter yang sedikit berbeda antara bank digital dengan bank besar. Di mana bank digital ini cenderung dia setelah turun banyak berbulan-bulan sebelumnya, ini sekarang seperti sudah menunjukkan tanda-tanda potensi bottom reversal. Oke. Apakah ini berlaku kepada beberapa saham bank digital, BBYB, BBHI, dan tidak untuk Arto saja, Pak Rio? Iya, jadi Arto relatif, Arto walaupun terkoreksi, tapi secara tren dia ada potensi untuk upside, BBHI, lalu BBYB, BNBA itu juga terlihat bahwa ada potensi bahwa bottom itu sudah saat ini sudah bottom gitu, Pak. Di luar dari pergerakan teknikalnya yang mencoba untuk kembali bangkit, apakah memang secara fundamental? Tadi Arto sudah kita sampaikan kinerja emiten ini melakukan perbaikan, Pak Rio, dari sebelumnya rugi, ini sudah mencatatkan laba di kuartal kedua di 2022 ini. Ya, jadi dengan adanya laporan dari Arto ini, jadi pasti otomatis pelaku pasar akan mempunyai ekspektasi, Pak. Walaupun nanti faktanya kita tunggu laporan ya. Tapi ekspektasi itu kadang yang menggerakkan market, dan kalau ada satu yang besar itu resultnya bagus, pasti terlepas dari fundamental analysis yang sudah dilakukan, tapi pasti ada ekspektasi di market bahwa kayaknya peers-nya juga akan punya kinerja yang mirip-mirip juga nih. Karena di market seperti itu terjadi. Arto hari ini tertekan, Pak Rio, 3,26% di 9650. Tadi juga saya sampaikan dalam sebulan terakhir, Arto sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. 7525 sempat disentuh sebelumnya, dan hari ini sudah ke level 9 ribuan, meskipun masih cukup jauh dari level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Dengan pelemahan yang terjadi hari ini, kemudian juga dengan beberapa sentimen yang berkembang tadi, rekomendasi Anda untuk Arto? Untuk Arto kita lihat sekarang lagi sedang tertahan resisten memang, Pak. Itu area gap lama di level 10.000. Jadi koreksi ini cenderung normal. Coba perhatikan kalau Arto ini masih tetap bisa stay di atas 9.250, maka cenderung
koreksi yang terjadi adalah normal correction, minor correction dalam potensi kenaikan yang lebih tinggi. Dan untuk target naik bisa dipantau gap yang lebih tinggi lagi, yaitu di kisaran 10.800 ya kurang lebih ya. Itu ada gap Oke. yang bisa target kenaikan nantinya. Baik, selanjutnya kita akan coba ulas BBYB, Pak, secara teknikal. Kebetulan pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah ada yang masuk. Bapak Anggiat di Bekasi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. BBYB sudah ambil posisi di 1.600, nyangkut tampaknya, karena hari ini ditutup di 1.300-an, Pak Rio. Paling tidak untuk minimalkan kerugian yang terjadi, Pak. Oke, jadi BBYB saat ini masih bisa di hold karena tren jangka pendek juga positif. Dia juga udah di atas MA 50. Jadi sebenarnya selama koreksi BBYB itu tidak lebih rendah dari 12.50, itu koreksi minor dalam tren naik. Dan untuk target, memang bisa dipantau area gap juga tuh. Gap yang terbentuk di bulan Mei itu levelnya di 1560. Jadi itu bisa menjadi target kenaikan untuk BBYB. Memang belum balik modal dari modal tadi ya, tapi at least arahnya udah mulai kebaca ke arah 1.600 lagi. Baik, di hold saja, Pak Aryo, tidak Masih direkomendasikan averaging down? Hold. Oke, posisi yang ada hold, kalau Ya. mau beli ketika dia koreksi kuat di atas 12.50 itu bisa untuk average down. Baik, jawaban untuk Pak Anggiat di Bekasi untuk BBYB sudah beli di 1.600, dan tadi juga kita review pergerakan saham bank digital lainnya, ada Arto, di mana tadi kesimpulannya beberapa saham bank digital ini mencoba untuk kembali bangkit setelah mengalami tekanan yang cukup dalam di beberapa bulan terakhir. Pak Rio, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Nanti itu juga kita akan jawab beberapa pertanyaan masuk yang di WhatsApp interaktif kami. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.